Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala al alim al ulama, para asatidzat, kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Jabbar rahimakumullah yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya lah pagi ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Pagi ini kita bisa saling bermuajahah, bertatap muka. Pagi ini kita bisa bersilaturahim, diikat dengan satu niat yang suci. Di antaranya adalah untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kita bertolabul ilmi bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa mari kita berselawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia terhadap syariahnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang senantiasa terus berupaya agar kita bisa melaksanakan syariahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk terus istiqomah berada di dalamnya. Sampai kapan? Sampai dengan akhir hayat kita, akhir hembusan nafas kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jabbar rahimakumullah yang berbahagia. Dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dari orang-orang yang beriman, ada orang yang senantiasa menepati janji yang pernah diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang menepati janji itu, faminhum man qada nahbah, sebagian di antara mereka ada yang gugur syahid di medan peperangan demi untuk menunaikan janji yang pernah diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minhum may yantazir, sebagian di antara mereka ada yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi dia nanti yang akan gugur sebagai syuhada di dalam medan peperangan. Boleh jadi dia akan berdiri tegap dengan gagahnya membawa kemenangan
meluhurkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma baddalu tabdila, dan sama sekali mereka tidak pernah mengganti janji yang pernah diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengkhianatan. Ada satu ungkapan, ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jabar rahimakumullah yang berbahagia. Lalu timbul dalam benak kita, karena peristiwa yang akhir-akhir ini disuguhkan kepada kita tentang tragedi Palestina yang sampai dengan saat ini masih sangat mengiris hati dan jiwa kita. Betapa tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas bumi, di atas dunia telah dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, penjajah Zionis Yahudi dengan seenaknya saja menjajah, menzalimi, menghancurkan, membumi hanguskan bumi Palestina. Jeritan anak-anak yang ditinggal syahid oleh orang tuanya. Jeritan istri-istri yang ditinggal syahid oleh para suaminya. Jeritan orang-orang tua yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru malah menjadi korban kebiadaban Zionis Yahudi. Sungguh la'natullah alaihim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Ayat yang tadi mengingatkan kita tentang betapa gigihnya perjuangan saudara-saudara kita yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Maka sebagai seorang muslim kita wajib hukumnya untuk cinta terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebagai seorang muslim wajib kita untuk membela saudara-saudara kita yang berjihad di Palestina demi untuk eksistensinya Masjidil Aqsa. Banyak sekali alasan kenapa kita harus membela, mencintai Palestina, Baitul Maqdis. Yang pertama adalah karena di sana ada Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia ini setelah Masjidil Haram, yang dibangun pertama kali oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah beliau membangun Masjidil Haram di Makkah, maka 40 tahun berikutnya beliau membangun Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian Masjidil Aqsa ini adalah merupakan titik akhirnya perjalanan Isra-nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan titik awalnya perjalanan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram, diakhiri di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, itu adalah perjalanan Mi'raj. Diabadikan dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya asra bi abdihi laila, pada malam hari, memperjalankan dari Masjidil Haram
ilal Masjidil Aqsa. Inilah kemudian yang disebut dengan perjalanan Isra. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj, yaitu naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan Isra Mi'raj, diakhiri di Sidratul Muntaha. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini, hadirin rahimakumullah, adalah merupakan salah satu mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus membela Palestina? Karena negeri Palestina ini adalah negerinya para nabi dan para rasul. Banyak sekali para nabi dan para rasul yang diutus di bumi Palestina ini. Di antaranya ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, menyebarkan Islam, mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak sekali. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus membela Palestina? Karena Palestina ada Masjidil Aqsa, yang mana umat Islam terdahulu yang pertama kali kiblatnya ini adalah Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah menuju Madinah, maka 17 bulan lamanya ketika sholat beliau menghadap ke Masjidil Aqsa. Sampai kapan? Sampai dengan diturunkannya wahyu untuk berkiblat ke Masjidil Haram. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus membela Palestina? Karena Palestina ini adalah menurut keterangan para ulama dalam menjelaskan hadis adalah ardul mahsyar wal mamsyar, di mana nanti seluruh penduduk bumi yang masih tersisa menjelang hari kiamat akan digiring menuju satu tempat, yaitu Baitul Maqdis. Jadi sebelum kiamat, setelah tanda-tanda yang kesekiannya sudah terjadi, maka seluruh penduduk yang ada di muka bumi akan digiring menuju satu tempat, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian yang berikutnya, di Palestina, di Baitul Maqdis inilah nanti Dajjal laknatullah alaih akan terbunuh. Jadi setelah menjajah ke seluruh penjuru pelosok bumi, maka yang terakhir nanti Dajjal akan singgah di Palestina. Nah, di Palestina inilah setelah dengan congkaknya, dengan angkuhnya, dengan kesombongannya, karena memang tidak terkalahkan pada waktu itu, karena memang itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabiullah Isa alaihissalam turun di bumi Palestina, Dajjal laknatullah alaihi ini sudah seperti garam yang disiram dengan air. Tidak ada kekuatan sama sekali. Yang tadinya mengaku sebagai Tuhan, sekarang tidak berdaya sama sekali. Lari dia ke sana, selalu dihadang oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Dan akhirnya Dajjal laknatullah alaih terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ini memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang mampu mengalahkan Dajjal. Karena Dajjal al-Masih lawannya adalah Nabiullah Isa al-Masih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid
Al-Jabar rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian kenapa kita harus membela Palestina? Karena Palestina ini adalah termasuk negeri Syam. Negeri Syam yang secara khusus mendapatkan doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahi tanah-tanah Syam kami. Berkahi negeri-negeri Yaman kami. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan doa khusus tanah Syam ini, dan termasuk diantaranya, termasuk ke dalam negeri Syam adalah negeri Palestina. Kemudian yang berikutnya, banyak sekali para sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meneruskan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri Palestina ini. Mereka mengajarkan Islam, mereka menyebarkan Islam di negeri Palestina ini. Bahkan banyak sekali ulama-ulama yang lahir, bahkan sampai ribuan jumlahnya, yang pernah tinggal di kota Palestina, di Baitul Maqdis ini. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana banyak sekali kaum muslimin yang bermadhab kepadanya untuk melaksanakan sunnah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Jabar rahimakumullah yang berbahagia. Lalu yang lebih penting lagi adalah dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sebagai seorang beriman sampai kalian cinta terhadap teman-teman kalian, saudara-saudara kalian seakidah sebagaimana kalian cinta terhadap kalian sendiri. Kalau kita cinta kepada kedamaian, maka mari kita bantu, mari kita upayakan agar negeri Palestina juga damai seperti negeri kita. Kalau kita cinta kesejahteraan, maka mari kita dukung, mari kita bantu, mari kita bela agar di Palestina terjadi kesejahteraan. Kalau kita cinta keamanan, maka mari kita bersinergi bersama-sama dalam satu tekad yang sama untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan di bumi Palestina. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang abai dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebab dalam satu hadis dikatakan, malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusannya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, maka dia bukan kelompoknya. Kalau kita bukan kelompok mereka, lalu kita mau jadi kelompok siapa? Padahal kita sudah susah payah untuk diakui sebagai orang yang mukmin. Kita sudah berupaya sekuat tenaga agar diakui menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mari kita bayangkan ketika nanti di akhir hayat, ketika nanti di padang mahsyar, ketika kita mencari pertolongan Rasulullah, syafaat Rasulullah, malah digiring, dijauhkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bahkan Rasulullah pun bertanya, wahai malaikat, dia itu bagian dari umatku. Dia bagian dari umatku. Maka dijawab oleh malaikat, ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Mereka menyeleweng jauh dari sunnahmu. Mereka jauh lebih mencintai dunia dibanding mencintai dengan akhirat. Mereka jauh lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang-orang Islam, saudara-saudara mereka sendiri. Selangkah demi selangkah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita
agar kita tetap berada di dalam jalan yang lurus sampai dengan akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Jabar yang berbahagia, itu barangkali yang dapat saya sampaikan di dalam acara silaturahim di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan kepada hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Kita akhiri dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.